Bab 133. Kalah 2 ronde berturut-turut. Mendengar kalimat ini, orang-orang keluarga Duan tertawa terbahak-bahak. Tahukah kamu, keluarga Duan terkenal suka berjudi di daerah XX. Ramon Duan mengambil kartu remi dan berkata dengan penuh kemenangan. Aku tidak tahu, dan aku juga tidak perlu tahu. Erikin meminum airnya dan berkata dengan ringan. Deskarman di samping berbisik, dia tidak berbohong padamu. Keluarga Duan memang terkenal di sini, terutama Romeo Duan dan pamanku Ramon Duan. Keduanya juga pernah mengikuti lomba dan memenangkan peringkat tinggi. Erikin tersenyum dan tidak peduli sama sekali. Siapa di antara kita yang menyesal duluan, dialah yang jadi anak, kata Ramon Duan sambil meletakkan kartu itu di atas meja. Romeo Duan yang ada di sebelahnya tersenyum dan berkata, aku ingin bermain juga, bolehkah? Erikin meliriknya dan berkata, kamu tidak usah saja, kamu adalah orang kantor keamanan, jadi kamu tidak diperbolehkan bermain kartu. Romeo Duan terkejut, dia berkata dengan marah, mendengar nadamu, seperti kamu adalah atasanku saja, kenapa, aku berjudi atau tidak, memangnya apa urusanmu? Jika kamu bermain kartu hari ini, aku akan membuat kamu meninggalkan kantor keamanan besok. Erikin tersenyum ringan. Romeo Duan tertawa terbahak-bahak, apakah kalian dengar itu? Seorang preman kecil ingin aku meninggalkan kantor keamanan, sungguh konyol. Selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di kartu remi dan berkata, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuat aku meninggalkan kantor keamanan. Aku telah menasihatimu, kamu yang tidak mau mendengarkan. Erikin menghela nafas pelan, bicaralah, mau main apa? Main capsa susun poker China. Ramon Duan menyarankan, 2 ronde, taruhan terendah adalah 100 juta. Jadi, selain kartu yang ditutup, ditambah juga dengan perjanjian taruhan kita sebelumnya, bagaimana? Erikin mengangguk dan berkata, boleh. Ramon Duan mencibir, dia mengambil kartu-kartu itu dan mengocoknya di depan semua orang. Teknik mengocoknya sangat luar biasa, setiap 3 kartu dipisahkan, kartu besar dibagikan kepada Ramon Duan dan Romeo Duan, dan milik Erikin adalah yang terkecil. Trik kecil ini bisa disembunyikan dari orang lain, tapi tidak bisa disembunyikan dari mata Erikin. Aku tidak punya dadu di sini. Mari kita bagi kartu berdasarkan usia, apakah tidak apa-apa? Tanya Ramon Duan sambil memegang kartu. Erikin masih mengangguk dan berkata, ya. Ramon Duan mencibir lagi dan lagi, dia segera membagi kartu ke tangan 3 orang itu. Erikin, mereka jelas berbuat curang, jangan main dengan mereka, Ibu Deskarman berbisik. Erikin berbalik dan berkata dengan sopan, Bibi, jangan khawatir, mereka tidak akan menang. Mulut Ibu Deskarman menganga, tak berdaya untuk beberapa saat. Setelah itu, dia melihat ke arah Ramon Duan lagi dan berkata, hari ini adalah tahun baru Imlek. Kita main-main saja, jangan membuat masalah. Jangan khawatir, aku tidak akan terlalu mempermalukannya, Ramon Duan mencibir. Di tangan Ramon Duan adalah 3 aces, tangan Romeo Duan adalah 3 raja, dan di tangan Erikin adalah setumpuk kartu acak dengan angka tidak lebih dari 10. Apakah kamu menginginkannya? Ramon Duan bertanya dengan bangga. Erikin bahkan tidak melihatnya. Dia mengulurkan jari kelingkingnya dan berkata, 100 juta, aku terima jika kalah. Anak muda, tidak lihat kartu. Ramon Duan menahan senyumnya, membosankan bermain seperti ini, kenapa tidak membuka kartu dengan 2 miliar saja? 2 miliar. Jumlah ini langsung membuat semua orang menarik nafas. Meski keluarga Duan kaya, 2 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Ramon Duan, kamu keterlaluan. Dia masih anak-anak, bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Kata Ibu Deskarman dengan marah. Ramon Duan berkata, dia bisa tidak setuju. Boleh. Namun, Erikin langsung setuju. Dia menunjuk Ramon Duan dengan dagunya dan berkata, ayo buka kartunya. Ramon Duan mencibir lagi dan lagi, lalu dia membuka salah satu kartunya. Benar saja, itu adalah A. Bagaimana? Masih belum terlambat untuk menyesal sekarang, kata Ramon Duan sambil tersenyum. Erikin melambaikan tangannya dan berkata, teruskan.
Baiklah, benar-benar tidak percaya kalau belum dihadapkan pada kenyataan. Ramon Duan membuka kartu kedua. Benar saja, yang kedua tetap A. Pada saat ini, raut wajah orang tua Deskarman langsung menjadi sangat jelek. Jika mereka bermain puluhan juta, mereka masih bisa menalanginya untuk Erikin, tapi 2 miliar, dari mana mereka bisa mendapatkannya? Tebak, apakah kartu ketigaku adalah A? Kata Ramon Duan sambil tersenyum. Erikin meregangkan tubuh, menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa bukan. Haha, sayang sekali, tebakanmu salah. Ramon Duan membanting kartunya di atas meja dan berkata dengan penuh kemenangan, bagaimana? Mana mungkin kamu mempunyai 235? Kamu sudah kalah. Tentu saja, ronde ini bisa tidak masuk hitungan. Kita main 3 ronde saja dan yang menang 2 ronde dihitung menang, bagaimana? Namun, Thomas Duan menarik lengannya dengan keras, dan berkata dengan wajah murung, apa yang kamu lakukan? Ramon Duan terkejut, dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa kartu ketiganya bukanlah A, tapi 3. Bagaimana mungkin? Ramon Duan mengusap matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Sepertinya tebakanku benar. Erikin tersenyum ringan. Ramon Duan mengertakkan giginya dan berkata, memangnya kenapa, kartu di tanganmu tidak sebesar 2 aces? Erikin tidak berbicara. Dia memandang Romeo Duan dan berkata, ayo buka kartunya. Ramon Duan sudah mengakalinya sebelumnya, jadi Romeo Duan seharusnya memiliki 3 raja. Namun sayangnya, setelah Romeo Duan membuka kartu tersebut, dia juga memiliki 2 raja dan 3. Ramon Duan benar-benar bingung. Dia mengusap matanya dan berbisik, apakah teknikku mulai kaku? Nak, bukalah kartumu. Romeo Duan mendesak. Erikin segera membuka 3 kartu di tangannya. Kartu acaknya telah berubah menjadi straight flush saat ini. Terima kasih. Erikin tersenyum ringan. 2 miliar per orang, ambil uangnya. Ibu Deskarman juga menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa Ramon Duan telah sengaja mengalah pada Erikin. Maka dia pun berkata dengan penuh rasa terima kasih, aku tahu kamu tidak akan main serius, terima kasih. Ramon Duan menahan malu sambil berkata, tidak. Sudah seharusnya begitu, teruskan. Setiap dari kalian berhutang 2 miliar padaku. Erikin tertawa. Ramon Duan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Romeo Duan bangkit dan berkata, aku akan mengocok kartunya kali ini. Dibandingkan dengan teknik Ramon Duan, tekniknya jauh lebih pintar, dan lebih tersembunyi. Romeo Duan juga secara khusus mengkonfirmasinya 2 kali, dia baru membuka kartu setelah dia yakin tidak ada masalah. Untuk menyelamatkan harga diri Ramon Duan, Romeo Duan memberi dirinya sendiri beberapa kartu kecil dan memberi Ramon Duan 3 aces. Setelah dibagi, Romeo Duan melihat kartu duluan, dan kemudian melambaikan tangannya, aku tidak menginginkannya. Ramon Duan mengambil kartunya sendiri, mengusap matanya dengan penuh semangat, bahkan memotret ketiga kartu itu dengan ponselnya. Setelah memastikan bahwa itu adalah 3 aces, Ramon Duan tidak sabar untuk membanting kartu di atas meja dan berkata, aku sudah melihat dengan jelas kali ini, 3 aces. Nak, kamu kalah. Semua orang menghela nafas, tampaknya Romeo Duan serius kali ini. Baguslah, jadi kalian berdua seri, dan tidak ada yang berhutang uang. Kata Ibu Deskarman sambil tersenyum. Menurutnya, ini adalah hasil terbaik. Tunggu. Pada saat ini, Erikin berteriak pelan, apakah kamu pikir kamu menang? Jangan mencoba curang kali ini, aku sudah diam-diam memotret kartunya, kata Ramon Duan dengan bangga. Erikin diam, mengambil kartu di depannya dan membaliknya dengan perlahan. Begitu kartu dibuka, raut wajah semua orang menjadi sangat jelek. Kartu yang dipegang Erikin adalah 235. 235 di permainan capsa susun poker China adalah yang terkecil, hanya kartu itu yang mampu menekan 3 aces. Dan Romeo Duan telah membuang kartunya, jadi Erikin memenangkan ronde ini. Bagaimana ini mungkin? Ramon Duan mundur 2 langkah, dan kemudian dia melihat ke arah Romeo Duan dan berkata dengan sedikit parau, kamu mempermainkan aku. Romeo Duan berkata dengan wajah dingin, kamu curang. Aku duduk di sini dan tidak bergerak sama sekali.
Kamu yang mengocok kartunya. Sekarang kamu bilang aku curang. Eric Kin berkata dengan polos. Setelah itu, dia memandang Ramon Duan dengan dingin, dan berkata dengan ringan, kamu berhutang 4 miliar padaku untuk 2 kekalahan berturut-turut. Kamu juga kalah untuk 2 kemenangan dalam tanding 3 ronde. Menurut aturan, kamu harus memberiku 4 miliar sekarang, sekalian bersujud 3 kali padaku di aula. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.